Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang keempat, untuk sub pembahasan sekilas tentang proyek dari manajemen proyek, atau kuliah manajemen proyek, kita akan membahas beberapa mengenai sekilas tentang proyek. Pada bab 3 ini akan dipaparkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan proyek. Tentunya pembahasan ini tidaklah terlalu mendetail, namun dengan gambaran yang singkat dan padat, diharapkan akan dapat gambaran tentang apa yang dimaksud dengan proyek. Detail dan pengertian proyek. Menurut definisi dalam buku panduan PMBOK, Guide to the Project Management Body of Knowledge, definisi proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Sementara berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai dalam waktu tertentu. Unik berarti produk jasa yang dihasilkan adalah berbeda dan produk jasa sejenis lain tidak ada duanya di proyek 100% sama. Dengan demikian, kata lainnya adalah setiap proyek harus memiliki awal atau start dan akhir atau finish. Ciri-ciri proyek berikut adalah ciri-ciri proyek berusaha untuk menghasilkan lingkup tersebut tentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Jadi proyek apapun itu harus dimulai dan diakhiri. Jadi ada awalan dan ada akhiran dan ada proses untuk penyelesaian dalam proyek tersebut. Yang berikutnya dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria, mutu, serta sumber daya yang diperlukan. Jadi ditentukan jumlah biaya diprediksi berapa dalam skop tertentu akan menyebutkan jumlah dalam ajuan RAB-nya. Jadwal itu jadwal pelaksanaan dari proyek mulai dari awal proses sampai akhir. Kriteria mutu, jadi ada jaminan mutu atau hasil dari rencana sebuah proyek, serta sumber daya yang diperlukan. Jadi ada sumber daya yang diperlukan. Yang berikutnya bersifat sementara dalam artian adanya batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan selesai tugas, titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Jadi dalam ajuan sebuah proyek itu harus ada jadwal yang jelas mulai kapan sampai progres proyek itu berakhir. Yang berikutnya non-rutin, tidak berulang, macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Jadi tidak rutin proyek itu. Jadi sekali waktu dan unik tadi yang disebut di atas. Berikutnya bentuk pengerjaan proyek. Secara umum, bentuk pengerjaan proyek dilakukan dalam dua cara, yaitu swakelola dan subkontrak. Nah, kalau swakelola dikelola sendiri, kalau subkontrak tentunya disubkan lagi. Nah, berikut adalah keterangannya. Swakelola pada intinya, pengerjaan proyek swakelola adalah pengerjaan proyek yang dilakukan atau dikelola oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi, kalau misalnya proyek itu dalam bentuk tender, maka setelah mendapatkan tender atau lulus tender, maka itu langsung dikerjakan oleh perusahaan tersebut yang mendapatkan tender. Beda dengan subkontrak. Kalau subkontrak berarti ngesub dari orang yang mendapatkan tender. Nah, nanti penjelasannya bisa dibaca secara detail pada materi yang nanti bisa di-copy atau di-scan setelah kita ketemuan. Yang kedua, subkontrak. Pengerjaan proyek secara subkontrak biasanya disebut dengan singkatan proyek subkon. Pada intinya adalah suatu proyek yang diproyekkan, artinya proyek yang dianakan atau diturunkan ke perusahaan lain atau PT atau CV lain, sehingga pengerjaannya
Yang mengerjakan adalah subkontraknya, bukan kita sebagai pemenang tender. Contoh-contoh proyek berikut adalah beberapa contoh proyek pembuatan sistem informasi pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Jadi pada suatu perusahaan tertentu ada proyek-proyek IT yang terkait dengan sistem informasi atau terkait dengan komunikasi digital. Nah, itu bisa dikerjakan juga seperti dalam contoh ini. Ada lagi pengadaan perangkat keras, ada lagi pembuatan jaringan, ada banyak sampai dengan pembuatan terminal bus dan angkutan kota. Jadi ada proyek IT, ada proyek-proyek yang lain yang bisa dikerjakan. Berikutnya adalah perbedaan proyek dan operasional. Ada beberapa perbedaan antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional. Kegiatan proyek bercorak dinamis, nggak rutin. Tapi kalau kegiatan operasional sifatnya berulang atau rutin. Yang kedua, siklus proyek relatif pendek. Jadi maksudnya proyek itu ada waktu tertentu atau waktu yang disepakati. Berlangsung dalam jangka panjang. Jadi hampir pada kegiatan operasional ini hampir kayak maintenance. Jadi berlaku berulang-ulang. Seperti juga kayak kelanjutan dari sebuah proyek yang diteruskan dalam kegiatan operasional atau maintenance. Yang ketiga, intensitas kegiatan dalam periode siklus proyek berubah-ubah, naik turun. Kegiatan proyek itu bisa naik turun atau berubah-ubah. Dengan intensitas pada operasional, itu kegiatannya relatif sama, jadi itu aja. Jadi kalau maintenance tentang jaringan berarti bolak-balik maintenance tentang jaringan, kalau maintenance tentang aplikasi berarti bolak-balik rutin secara operasional tentang aplikasi. Yang keempat, kegiatan harus diselesaikan. Kalau dalam sebuah proyek harus ada target tertentu yang sudah disepakati, dan apabila dalam pengelolaan sebuah proyek tidak sampai finish, maka akan kena penalti atau denda atau apapun yang sudah disepakati. Sedang dalam kegiatan personal, batasan anggaran dan jadwal. Jadi tergantung batasan anggaran dan batasan jadwal yang juga sudah disepakati bersama. Berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan, tidak setajam proyek. Jadi sifatnya kegiatan personal tidak setajam proyek. Yang kelima, terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. Jadi ada gabungan dari beberapa ilmu, misalnya proyek-proyek tentang IT terkait dengan itu pula berarti ada disiplin ilmu yang terkait dengan komunikasi, multimedia, IT itu sendiri, dan ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan pembahasan atau lingkup sebuah proyek. Jadi kalau proyeknya rumah sakit berarti ada yang terkait dengan kesehatan, misalnya. Sedangkan pada kegiatan operasional, macam kegiatan tidak terlalu banyak, macam kegiatannya tidak terlalu banyak. Jadi hampir dibilang itu adalah monoton. Yang keenam, keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya. Jadi kalau dalam kegiatan proyek, keperluan sumber daya pun bisa berubah-ubah, baik macam maupun volumenya. Jadi ukurannya pun bisa berubah-ubah tergantung proyek yang dikerjakan. Sedang dalam kegiatan operasional, macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Ya, itu tadi yang dibilang, itu aja. Demikian, jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan materi ini bisa kita diskusikan baik online maupun nanti pada saat kita ketemu yaitu offline. Selanjutnya, perbedaan mendasar. Kegiatan operasi didasarkan pada konsep pendayagunaan sistem yang telah ada.
apakah berbentuk pabrik, gedung, atau fasilitas yang lain secara berulang terus-menerus. Sedangkan kegiatan proyek bermaksud mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada. Secara singkat bisa dikatakan sebagai berikut. Bila mana dibandingkan dengan definisi proyek, maka semua pekerjaan yang lain dianggap sebagai suatu rutinitas belaka. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu, terus-menerus, berulang-ulang, rampung-rampung, tapi kalau yang ini maksudnya dengan kegiatan operasional itu sudah harus ada kesepakatan sebelumnya. Orientasi proses sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerjaan yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Jadi kalau pekerjaan itu rutin terus-menerus tidak dianggap suatu proyek. Itu secara singkat seperti itu. Sebagai contoh, perakitan mobil X pada assembly line bukanlah merupakan proyek. Ini adalah pekerjaan rutin. Jadi kalau misalnya assembly, karena itu kerjanya terus-menerus, bolak-balik itu aja, itu tidak disebut sebagai proyek, tetapi sebagai kegiatan operasional karena kegiatan itu rutin, terus-menerus. Yaitu menghasilkan produk yang sama berupa mobil X setiap kali proses assembly dilakukan. Seperti itu juga misalnya tadi yang saya sampaikan di atas, misalnya pelatihan pada sosialisasi atau workshop pemakaian sebuah aplikasi digital misalnya tentang marketplace atau e-commerce. Nah itu kalau perlakuannya untuk misalnya pelatihan untuk nasabah atau calon customer atau klien yang terus-menerus dilakukan itu walaupun bagian dari proyek itu kalau di materi ini disebutkan itu adalah kegiatan operasional sambungan dari proyek yang sebelumnya. Misalnya seperti itu. Contoh lain yaitu pembuatan laporan untuk manajemen, sering disebut Executive Information System. Itu bukan proyek, karena pembuatan laporan semacam itu adalah merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang. Jadi ada banyak contoh, itu yang seperti tadi yang disebutkan adalah laporan Executive Information System. Kita lanjut, life cycle project. Jadi putarannya kita sejak dari awal mulainya sampai dengan diakhiri suatu proyek terdapat berbagai fase yang harus dilalui. Masing-masing fase mempunyai ciri yang berbeda, memerlukan waktu untuk melaksanakan dan membutuhkan sumber daya yang berbeda pula. Nah, secara umum terdapat 4 fase dalam pembuatan proyek. Yang pertama, merumuskan masalah. Jadi harus dirumuskan dulu masalahnya seperti apa, lingkupnya sejauh mana, dibatasi atau enggak, karena terkait nanti dengan pembiayaan atau RAB yang muncul. Jadi tidak juga asal menentukan, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dari dua belah pihak atau skup yang ditawarkan misalnya dalam pemenangan atau ajuan dari sebuah tender. Jadi tender yang dilakukan itu skupnya sampai mana, dipelajari materinya, kalau sudah baru diajukan. Yang kedua, mencari solusi terhadap masalah. Jadi setelah dirumuskan masalahnya, tentunya kalau sudah diterima proyek itu harus dicari solusinya. Ya, itu misalnya dengan solusinya diantaranya adalah kalau misalnya kita proyek-proyek IT dengan perancangan atau desain tertentu. Kalau jaringan ya tentunya desain jaringan, kalau misalnya multimedia tentunya desain dan perancangan tentang multimedia. Kalau IT tentang web tentunya desain dengan web, kalau misalnya mobile juga tentunya dengan mobile. Adapun pendukung-pendukung dari beberapa solusi adalah bisa kita menggunakan, kalau untuk aplikasi-aplikasi software bisa menggantikan mendesain dengan perancangan, bisa dengan UML, terkait dengan itu pula, terus kita lanjut dengan UI UX-nya sehingga siap untuk dijadikan sebuah langkah awal sebuah proyek. Yang ketiga adalah melaksanakan solusi. Solusinya seperti apa, mau dibikin pakai apa.
Kalau mau dibikin misalnya kesepakatannya membuat aplikasi berbasis atau under web, ya berarti dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung web. Kalau mobile, kalau multimedia, kalau jaringan berarti jaringan. Yang keempat, memonitor hasilnya, yaitu apakah solusi tersebut menyelesaikan masalah tersebut. Jadi setelah itu semua dilakukan dari 3 tahapan, maka harus dimonitor hasilnya. Apakah sesuai dengan target atau tidak. Apabila sesuai, maka dilanjut. Apabila tidak, harus dievaluasi. Setelah dievaluasi, tentunya harus dibenarkan atau diperbaiki. Nah, apabila proyek dalam perspektif konstruksi, maka life cycle yang harus diperhatikan adalah pembuatan konsep atau konsep development. Yang kedua, pelaksanaan atau eksekusinya. Yang ketiga, penutupan atau finish close-nya. Karena kaitannya dengan konstruksi, maka kita lewati aja. Kalau kaitan yang di atas tadi kaitannya dengan IT atau dunia IT, maka kita bahas. Dalam perspektif proyek IT, information teknologi atau teknologi informasi, khususnya develop atau membangun sistem informasi, maka life cycle proyek meliputi tahap penemuan atau discovery phase. Jadi ada tahap-tahap penemuan. Yang kedua, tahap konsep. Seperti tadi sudah saya jelaskan di atas. Yang ketiga, tahap desain. Itu masuk dalam desain perancangan. Seperti saya jelasin juga di atas. Yang keempat, tahap pelaksanaan atau eksekusi. Jadi setelah desain dirancang, baru dieksekusi. Nah, setelah dieksekusi, ada jaminan kualitas. Jaminan kualitas mutu atau quality assurance phase. Nah, seperti apa? Tentunya sebuah rekomendasi dan standar yang akan menentukan. Yang keenam, mungkin juga di poin 5 bisa dicantumkan pada saat rekrutmen pada tender yang ditawarkan. Yang keenam, tahap implementasi atau implementation phase. Jadi masa-masa implementasi juga harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah penutup atau close phase. Nah, demikian mekanisme proyek dalam proyek-proyek sebuah IT. Ada mekanisme proyek, silakan dibaca sendiri di 3.7, ada hal yang merupakan timbulnya proyek. Di sub 38 silakan dibaca juga sendiri. Nanti pada pertemuan offline atau online bisa dibahas atau didiskusikan sampai dengan poin 39. Demikian yang terakhir, faktor-faktor keberhasilan proyek juga kita akan jadi yang dibahas nanti pada bab 37, sub bab 37 mekanisme proyek, dan 38 hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek. Nanti bisa didiskusikan di kelas atau di online. Yang terakhir adalah poin 39, faktor-faktor keberhasilan proyek. Jadi ada ukuran keberhasilan suatu proyek, itu sangat tergantung pada saat menentukan pilihan metodologi. Jadi metodologi manajemennya mau pakai apa, yang tentunya yang baik. Pemilihan metodologi ini dilakukan pada saat awal sebuah proyek dimulai. Secara garis besar, ada 4 hal yang penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Keempat hal tersebut, yang pertama, pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle proyek. Jadi harus ada tahapan atau etape sebuah proyek mulai dilakukan. Yang kedua, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. Jadi harus ada monitoring, pengontrolan di jadwal proyek, anggaran juga melebihi atau pas atau kurang dan sebagainya, maka harus juga dicek atau kalau memang ada penyimpangan atau itu harus segera diperbaiki, karena itu mencakup dengan kualitas hasil sebuah proyek. Yang ketiga, mengintegrasikan atau memadukan perangkat, tool, dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Yang keempat,
Tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen, yaitu sangat memegang peran penting keberhasilan suatu proyek. Komitmen dari manajemen sangat penting terkait dengan banyak hal, kebijakan-kebijakan untuk orang-orang lapangan, untuk keberlanjutan sebuah proyek dilakukan atau proses sebuah proyek diselesaikan. Demikian, jangan lupa disimak untuk tugas atau latihannya untuk didiskusikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.